Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara sekalian, hari ini hari Minggu biasa ke-13 dan bisa dikatakan tema hari ini adalah panggilan. Orang yang dalam Injil mau minta ikut Yesus atau dipanggil oleh Yesus. Dan dalam bacaan pertama, Elia yang memanggil Elisa. Bacaan kedua, Paulus berkata, jangan hidup menurut daging, tetapi jadilah bebas untuk hidup menurut panggilanmu. Panggilan itu sesuatu yang bukan khusus untuk orang yang mau menjadi pastor, biarawan atau menjadi masuk ordo-ordo, tetapi sesuatu yang umum. Kita dibaptis, dipanggil, dan panggilannya tentu menentukan bahwa kita membebaskan diri dari keinginan pribadi. Lepas bebas. Ini yang inti. Membiarkan Allah menentukan jalan kita. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dia anak Allah, melepaskan dirinya dari keadaan ilahinya dan menjadi serupa dengan kita manusia, mengalami semua yang berat sampai mati di salib. Hari ini kita membaca panggilan dalam Lukas. Besok akan dibaca menurut Matius. Dalam Lukas itu, Lukas bicara untuk orang yang bukan Yahudi, yang dari bangsa lain, orang kafir. Matius untuk orang sebangsanya, tetapi kedua-duanya tuntutan yang sama. Allah memanggil kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Yesus yang dalam Lukas, dalam perjalanan menuju Yerusalem, mengalami kesulitan waktu dia mau ke Yerusalem tanpa lewat Samaria. Dia menyeberang Sungai Yordan dan nanti akan menyeberang lagi di hadapan Yeriko dan naik ke Yerusalem. Tetapi justru dia tidak diterima di daerah Samaria. Oleh sebab itu, ada muridnya yang berkata kepadanya, maukah kami panggil api dari surga untuk menghancurkan orang yang menolak kedatangan kita? Dan Yesus jawab kepada dua murid itu, yaitu Yohanes dan Yakobus, kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Dan waktu itu Yesus berkata kepada satu orang yang mau mengikutinya, engkau tahu serigala atau yang binatang lain mempunyai tempat untuk menyembunyikan diri, untuk tinggal. Burung-burung mempunyai tempat untuk bertelur, dan tetapi anak manusia, batu pun tidak punya untuk meletakkan kepalanya. Kita selalu mencari yang enak, yang bisa membuat hidup kita gampang. Justru Yesus memilih sebaliknya. Dia meninggalkan kampungnya di Nazaret. Dia selalu dalam jalan, dan di situ seringkali tidak diterima. Seringkali harus tinggal di tempat yang sunyi, yang sepi. Dan di situ pun
didatangi oleh orang-orang yang diancam. Maka inilah yang panggilan, mengerti bahwa tidak dipanggil untuk hidup enak-enak saja, tetapi untuk justru mengambil bagian dalam nasib Yesus. Dan kepada satu orang lain yang justru dipanggil, dia berkata, izinkan saya untuk berpamitan dengan orang tua saya. Izinkan aku tinggal sampai saat bapaknya akan meninggal, supaya saya bisa menguburkannya. Yesus berkata, tidak boleh ditunda. Biarkan orang lain urus itu. Dalam bacaan pertama, waktu Eli letakkan mantelnya di atas Elisa yang sedang membajak tanah dengan sapi, Elisa minta, bolehkah saya dulu pamitan dengan orang tua saya? Eli berkata, silakan. Tetapi dengan Yesus tidak ada silakan. Langsung harus ikut. Tentunya semua kewajiban terhadap orang tua, antara lain di dalam kebudayaan Yahudi zaman itu, menguburkan orang yang meninggal adalah yang paling penting. Kasihilah, layanilah orang tuamu. Ini perintah dari ke-10 perintah Allah. Tetapi justru Yesus berkata, harus lebih lagi. Harus bukan mengabaikan tugas, tetapi tahu bahwa pun dalam tugas itu mempunyai satu tujuan saja, mengikuti Yesus dengan siap lepas, bebas, siap mengerjakan hal yang justru bukan rencana kita. Itulah yang dikatakan setiap orang yang dipanggil, tetapi sesudah itu menoleh ke belakang karena masih ingat yang di sebelumnya, orang itu tidak layak. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan itulah yang disebut oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Umat itu mau kembali kepada semua aturan dari zaman dulu, misalnya disunat dan lain-lain. Paulus berkata, kamu sudah dibebaskan. Untuk apa? Bukan untuk hidup sesuka hati, untuk kasihi sesama secara penuh, untuk menjadi orang yang saling memperhatikan. Kita tahu misalnya Santo Vincentius Apollo, dia diberitahukan bahwa orang tuanya, mamanya, adik dan saudara-saudarinya dalam kemiskinan, dan dia diminta, ayo pergi tolong mereka. Dia berkata, tidak, saya dipanggil untuk menolong kaum miskin secara umum, bukan memusatkan pada orang tua atau keluargaku. Dan tentunya dia juga usaha menolong mereka, tetapi dengan berusaha supaya dalam hal itu Tuhan panggilannya yang utama, yaitu menolong semua orang miskin di pedalaman, semua orang miskin yang menjadi korban dari perang dan seterusnya, tidak diganggu dengan urusan pribadi. Itu yang semangat dari Vincentius, semangat Vincentian. Tidak memikirkan aku,
tetapi seperti Yesus pergi kemana saja tanpa jaminan, tanpa yang batu untuk meletakkan kepala, tanpa apapun yang bisa membuat enak-enak, dan dengan demikian melayani sepenuhnya orang-orang yang dalam keperluan. Roh yang mengantar kita, membebaskan kita dari pikiran sempit. Sebaliknya, yang disebut keinginan daging, yaitu keinginan pribadi, adalah dulu saya akan melayani orang tua saya, dulu saya akan melayani orang yang dekat. Jangan, tidak boleh. Pergilah langsung di mana ada keperluan yang mendesak, dan itu jadilah sungguh-sungguh bebas dari semua pikiran pribadi. Kalau kita bisa anggap semua itu dengan doa yang kita ucapkan pada hari Minggu itu. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti putra-Mu dengan sepenuh hati. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Nya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.